30 jengkal tangan Udin. Sedangkan panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal tangan Udin. Nah, sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Kalian bisa melihat gambar ini ya. Satu jengkal tangan itu artinya satu tangan kita dibuka. Kelima jari kita dibuka, itu namanya satu jengkal. Nah, sedangkan satu depa itu artinya kedua tangan kita direntangkan ke kanan dan ke kiri. Jadi satu depa itu kedua tangan kita diangkat, dikesampingkan ke kanan dan ke kiri. Setelah Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang Beni menggunakan jengkal tangan, ternyata panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal tangan Udin. Sedangkan panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal tangan Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Nah, sampai sini apakah kalian mengerti anak-anak? Nah, setelah kalian mengetahui berapa jengkal panjang tali layang-layang Udin dan Beni, sekarang Ibu memiliki soal latihan. Kalian kerjakan ya soal latihan dari Ibu. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Sekarang, hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Nah, di sini terdapat beberapa soal. Soal yang pertama, berapa panjang ikat pinggangmu? Kalian di rumah pasti punya ikat pinggang kan? Nah, di sini kalian bisa mengukur ikat pinggang kalian menggunakan pensil dan jengkal tangan kalian. Kalian isi sesuai dengan perintah yang terdapat di dalam soal ya. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian bisa mengerjakan soal dari Ibu? Ya, sekarang kalian sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya ya. Kalian dapat menggunakan berbagai macam benda sebagai alat ukurnya. Sekarang ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran pun harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Nah, sekarang Ibu memiliki beberapa pertanyaan lagi. Kalian jawab ya pertanyaan dari Ibu. Soal yang pertama, apakah bunyi sila kelima Pancasila? Yang kedua, apa lambang sila kelima Pancasila? Yang ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Apakah kalian mengerti? Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar. Meskipun kita tidak bisa belajar di sekolah bersama teman-teman. Tidak apa-apa ya, kita belajar di rumah sambil membantu orang tua. Sampai di sini pertemuan bersama Ibu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.